Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus orang tua kita yaitu Bapak Haji Fuadi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keimanan yang istiqamah, dan dilapangkan rizkinya di dalam usaha perusahaan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh para direksi, manajer, dan karyawan, dan juga ada tamu undangan ya. Tadi saya dengar ada tamu yang semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini. Allah mempertemukan kita di dalam satu majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya dan insya Allah kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita awali kajian fikih kita, yuk kita awali dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan Al-Fatihah ini pertama untuk kedua orang tua kita yang berjasa dalam kehidupan kita. Jika orang tua kita masih hidup, sebagai bentuk pengabdian kita, kita doakan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan, keimanan yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Namun jika orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah maafkan segala kesalahan kekhilafannya, Allah terima amal ibadahnya. Sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk para guru-guru kita yang telah membina, membimbing, dan mengajari kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh beliau di yaumil hisab nanti. Wabil khusus hadzal mu'allif kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatul ikhtisar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mengkaji, kemarin itu saya pernah janji kepada salah satu karyawan, sebetulnya kita masuk kepada faslun fis shalah. Adapun fasal dalam sholat, tapi karena ada yang lebih penting kata beliau, yaitu tentang faslun fin nikahi. Kita membahas hari ini adapun fasal berkaitan dengan nikah. Nah, ini karena pentingnya. Saya yakin yang hadir di sini sudah nikah semua. Udah? Ada yang belum nikah? Oh, ada ya. Ada yang belum nikah 2 kali. Oh, ada. Nah, berbicara tentang bab nikah, itu terkadang di dalam rumah tangga itu secara syariat tanggung jawab suami dan istri ini seringkali kita abaikan. Padahal keberkahan rizki yang diperoleh dalam rumah tangga itu adalah ketika memiliki dan memahami pemahaman fungsi sebagai suami dan sebagai istri masing-masing. Nah, oleh karena itu secara syariat apa sih nikah itu? Kan ini nanti ada masalah nanti kaitannya dengan talak, ucapan dari suami apakah itu berlaku atau enggak, ini kita bahas ya. Sepakat Pak ya? Jadi nanti dipending dulu bab sholatnya, kita nikah dulu ya Pak Haji ya. Oke. Nah, tapi ini nikah agak sedikit-sedikit transparan nih. Nggak apa-apa ya kalau karena fikih ini kalau nggak dijelaskan secara transparan, kita menggunakan bahasa kiasan nanti takutnya salah pemahamannya. Maka saya jelaskan secara transparan. Kitabun nikahi, adapun itu kitab tentang nikah, wa ma yattasilu bihi minal ahkam wal qadaya, dan yang berkaitan terhadap minal ahkami dari hukum-hukum dan wal qadaya dan ketetapan. Jadi apa sih hukum nikah dan ketetapannya? Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhir fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Wa qala muallif rahimahullahu taala, berkata muallif kitab Kifayatul Akhir, an-nikahu fil lughati al-dhammu wal jam'u. Adapun nikah itu secara etimologi atau secara bahasa al-dhammu wal jam'u, yaitu berkumpul, atau al-jam'u yaitu bersatunya antara suami dan istri. Kalau kaitannya dengan kasrah, jima berarti bersetubuh. Kalau al-jam'u berarti berkumpul, bersatu, menyatu antara dua insan. Maka di dalam pernikahan itu secara bahasa itu bersatunya dua insan manusia. Itu secara bahasa. Maka disebutkan wa fi syar'i, dan menurut atau di dalam syariat secara terminologi, ibaratun anil aqdil masyhuril mustamali alal arkani wasyurut, yaitu tegasnya berkaitan hal-hal yang berbicara anil aqdil masyhuri, dari akad al masyhuri yang dikenal, yang disaksikan, yang masyhur. Jadi kalau misalnya nikah itu maka otomatis adanya akad. Seseorang itu bisa sah tidaknya seorang laki-laki dan perempuan ketika bercampur di akad. Kalau akadnya salah, maka otomatis salah seterusnya. Nah, makanya disebutkan secara terminologi itu yaitu al-aqdul masyhur al-mustamal, yang mencakup alal arkani wasyurut, terhadap rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya. Nah, ketika seseorang itu dikatakan wa yutlaqu alal aqdi wa alal waqti lughatan, dan nikah itu juga berkaitan dengan akad
dan juga secara bahasa al-waqfu. Apa waktu itu? Yaitu hoi-hoi. Al-waqfu apa? Hoi-hoi. Hoi itu apa? Hoi-hoi. Yaitu hubungan badan suami istri. Itu disebut al-waqfu, senggama. Bersetubuh itu disebut al-waqfu. Maka kalau ada suami istri tidak melakukan al-waqfu, berarti dia tidak melaksanakan nikah sesungguhnya. Kan ada kan model, mohon maaf nih, model sekarang artis-artis, ya tidak semua artis, tapi ada sebagian artis atau orang-orang yang ingin mendapatkan status sosial saja. Kamu saya nikahin hanya sebatas status sosial, supaya tidak dicibir oleh kolega-koleganya. Akhirnya dia menikah, tapi setelah menikah dia tidak melakukan al-waqfu. Maka hakikat pernikahannya adalah tidak sesuai dengan syariat. Makanya nikah itu secara syariat itu harus melakukan al-waqfu, yaitu bersetubuh. Karena apa? Sudah sah. Wakilah, dan dikatakan litazawuji nikahun, yaitu untuk bersatunya suami istri dengan ikatan nikah. Li'annahu sababal waqti, karena sesungguhnya nikah itu sebab diperbolehkannya al-waqfu, bersetubuh. Jadi kalau sudah nikah baru ada surat izinnya, lisensinya, boleh bersetubuh. Tapi kan anak muda sekarang kan yang akhir-akhir ini, ya mohon maaf nih, dia lebih condong istilahnya apa, menyicipi ya, nyobain dulu, nyobain. Padahal hakikat dari adanya pernikahan untuk memperoleh izin secara sah berhubungan badan tersebut. Nah, ketika ada anak muda yang sebelum kita akad, yuk coba nyicip dulu, atau istilah di barat apa istilahnya itu, kan ada tuh tradisi di negara tertentu yang dia kalau mau menikah dia harus ngelihat dulu Pak Haji, perawan atau enggaknya. Bahkan dia menyicipi dulu. Kalau enggak perawan, dia enggak jadi. Kan kacau kalau kayak gitu. Di Indonesia ada enggak kayak gitu? Enggak ada ya. Adat enggak ada. Kalau di suku-suku pedalaman ada enggak Pak Haji? Enggak ada ya. Kayak Baduy misalnya. Saya pernah ngelihat di salah satu televisi Metro kalau enggak salah, program tentang kearifan lokal. Ada suatu tradisi di masyarakat tertentu itu kalau nggak salah di pedalaman. Jadi ketika mau nikah si perempuannya ini itu dia membuka apa istilahnya itu sarungnya, kan dia pakai ini sarung. Kemudian si kepala laki-lakinya masuk ke dalam itu. Saya bilang ini mah bukan tradisi, ini mah maksiat gitu kan belum sah, belum ijab dan qabul. Ya kalau dalam agama Islam kan kita berbicara agama Islam nih. Ketika belum ijab dan qabul, belum ada akad, seorang calon suami itu tidak boleh untuk melihat sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah tradisi seperti itu jadi dibuka, kemudian si laki-laki, kepala laki-laki ngelihat alat kelaminnya perempuan. Nah itu nggak boleh. Itu namanya apa? Namanya bukan pernikahan. Ya tradisi yang bertentangan dengan aturan, maka tradisi itu ya jangan kita ikutin kan gitu. Walaupun saat itu kan kearifan lokal, iya, tapi kearifan lokal kalau bertentangan dengan aturan Allah kan ngeri juga. Ya contohnya tadi, sebelum nikah si calon suami boleh melihat alat kelaminnya perempuan. Itu kan berarti bertentangan. Yang diperbolehkan apa? Sebelum nikah ta'aruf. Ta'aruf itu apa istilahnya? Boleh, yang boleh dilihat al-wajhu wal kafain. Wajah boleh, wajah. Ya jangan juga kita mau menikah kemudian istilahnya membeli apa? Kucing dalam karung. Nah, istilah itu kan tiba-tiba karena dia, mohon maaf ya, bukan kita anti cadar, bukan. Tapi ketika ta'aruf itu cadar harus dibuka Pak, nggak boleh, mohon maaf ya,
Ada orang di suatu tradisi di negara saya kebetulan pernah tinggal 3 tahun di negara Daulah Islamiyah, negara Islam, yaitu Pakistan. Kan itunya dia simbolnya Daulah Islamiyah Bagistan. Jadi negara Islam Pakistan. Itu mereka pakai cadar. Pakai cadar, Pak. Ketika taruh juga pakai cadar. Nah, kelemahannya apa? Si laki-laki nggak tahu wajah asli calon istrinya. Dan ini terjadi ketika suatu saat justru di Mamlaka As-Saudiyah, di kerajaan Saudi, sang pangeran itu ketika dalam posisi akdun nikah dia tidak melihat wajahnya. Karena dia mengira calon istrinya itu sesuai dengan yang diharapkannya. Apa yang terjadi ketika sudah ijab dan qabul? Dibukalah wajahnya. Pada saat ketika dibuka wajah tidak sesuai dengan asumsi yang ada di benak dari pangeran itu. Saat itu juga ditalak, Pak. Karena kecewa pangeran itu. Dan itu masyhur sampai beritanya sampai keluar negeri. Saat itu si istrinya yang sudah diijab dan qabul ditalak saat itu juga, kemudian diminta kembalikan seluruh mahar yang telah diberikan kepadanya. Kan kalau pangeran ketika memberikan mahar kan gak tanggung-tanggung ya Pak Haji ya. Ya bukan kayak kita misalnya hanya 50 gram emas. Itu kan masih kecil. Apalagi ini perangkat alat alat sholat doang kan gitu. Sama Al-Qur'an. Ya itu mah kewajiban bukan mahar. Makanya nanti nih bapak-bapak kalau punya anak, saya pribadi ketika nikah saya tidak pakai perangkat alat sholat. Kenapa? Itu bukan mahar. Itu kewajiban. Tanpa harus dikasih, si perempuan yang kita nikahi wajib sholat gitu. Yang disebut mahar itu adalah hadiah, Pak. Hadiah kepada istri yang tidak boleh diambil lagi sebetulnya mahar itu. Tapi bagaimana kasus pangeran Saudi pada saat ketika dia ya menikahi seorang wanita, ya apakah di Uni Emirat Arab atau di Mamlaka Saudiyah, dan ini saat itu keluarga besarnya kecewa, khususnya si calon mempelai prianya. Akhirnya apa? Dibatalkan. Nah ini kembali lagi, jadi bolehkah pada saat ketika sebelum menikah dia melihat wajah calon istrinya? Boleh. Boleh. Ya Pak Syam ya. Boleh, lihat dulu. Saya pernah melihat di Pakistan itu ada perempuan pakai cadar. Enggak sengaja terlepas karena angin. Pas saya lihat Pak, jenggotan. Kaget saya, bukan hanya kumisan. Jadi ada jenggotnya segini. Perempuan. Saya panggil astagfirullahaladzim. Ternyata bapak-bapak kalau mau menikahi perempuan juga harus jelas wajahnya ya. Jangan, masya Allah, saya udah percayalah sama perempuan tersebut. Ya jangan seperti itu juga. Karena apa? Aurat wanita itu, wajah itu bukan bagian dari aurat. Makanya ketika sholat seluruhnya tertutup illal wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka wajah itu harus terlihat. Kalau ditutup malah tidak sah sholatnya. Nah ini harus paham fikih nih. Jadi jangan sampai ada ayam sholat tuh masya Allah soleha banget ya, wajahnya sampai ditutup semua, mata doang, Allahu Akbar. Nah ini berarti nggak paham nih dia nih tentang syariat. Nah ini mau menampakkan kesolehan supaya terlihat solehah tapi salah jalan. Ini yang terjadi. Nah kembali lagi, nikah itu berarti apa? Al-aqdil masyhur, akad yang diketahui. Masyhur itu kan diketahui, dikenal banyak orang. Akad itu berarti dengan cara apa? Manggil banyak orang untuk menjadi saksi. Walaupun syarat sahnya minimal apa? Syahidaini mir rijalikum, minimal 2 orang saksi dari laki-laki. Tapi di sini dikatakan al-aqdul masyhur, akad yang dikenal, al-mushtamal, yang mencakup alal arkani, terhadap rukun-rukun wasyurut dan syarat-syarat sahnya nikah.
Kemudian dijelaskan waqala al-Azhari, dan berkata Imam Azhari, aslun nikahi, adapun asal dari nikah itu fi kalamil Arabi, dalam bahasa orang-orang Arab, yaitu al-waqtu. Al-waqtu itu berarti apa? Hubungan suami istri, itu nikah. Jadi makanya disebut al-waqtu. Nah, kemudian dijelaskan haqiqatu fil waqti majazun fil aqdi. Jadi menurut beberapa ulama disebutkan salah satu dari nikah itu merupakan haqiqatul fil waqti, hakikat di dalam bolehnya hubungan badan, majazun fil aqdi, sebagai kebolehan di dalam akad. Wasani, dan yang kedua, annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil waqti. Sesungguhnya hakikat di dalam akad itu sebagaimana diperbolehkannya fil waqti, di dalam hubungan atau di dalam bersetubuh. Wa hadza huwa as-sahih, dan ini pendapat yang sahih. Jadi bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu didasarkan dengan akad. Kalau nggak didasarkan dengan akad nggak bisa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau Allah Ta'ala fankihu ma qabalakum minan nisa. Ini ayatnya kita kenal nih, tentang pernikahan, tapi seringkali para ustadz itu dilanjutkan ayat ini, masna wa thulatha wa ruba'. Tapi dalil berkaitan diperbolehkannya nikah ini, surah An-Nisa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fankihu, maka nikahlah kalian, ma qabalakum minan nisa. Apa yang dimaksud ma qabalakum minan nisa? Wanita-wanita yang menarik bagi kalian, gitu. Ma qabalakum itu yang menarik bagi kalian, minan nisa, dari perempuan. Jadi laki-laki yang tertarik dengan wanita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan nikahilah dia. Siapa mereka? Otomatis lawan jenis, ya kan gitu. Karena dhamir dari ayat ini, pertama dhamirnya dhamirun muttasilun lil mudzakkar, fankihu, wawunya lil jam' ini. Maka nikahilah oleh kalian hai laki-laki, ma qabalakum minan nisa, wanita-wanita yang menurut bagi kalian itu menarik. Nah, menarik kan dari beberapa sisi ya. Ada dari apanya? Coba. Kemarin Bapak nikah tertarik dari sisi apanya? Menarik. Li jamaliha, oke. Karena kecantikannya, yang nggak mungkin orang ngelihat nggak cantik gitu ya. Pasti awalnya ngelihat apa? Li jamaliha, manusiawi. Yang kedua apa Pak? Apa Syekh? Yang kedua apa? Oke. Lina sabiha, karena keturunannya dilihat tuh. Wah, ini anak Pak Haji Fuad nih. Wah, luar biasa nih. Kan akhirnya dia seneng gitu. Atau wah, ini anaknya Bang Syam ini. Lina sabihanya bagus. Seneng. Nah, yang ketiga, lima liha. Karena dia CEO. Wah, CEO yang menyamar gitu ya. Oh iya, kan gitu. Wah, dari hartanya dia orang kaya. Tapi hati-hati nih. Terkadang harta itu tidak kekal, Pak. Tiga ini, li jamaliha, li nasabiha, lima liha, tidak kekal. Makanya yang keempat nih yang disebutkan Rasulullah, lidiniha. Karena agamanya, fadfar bidzatid din talibat siyadak. Maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan selamat. Artinya apa? Berarti dari keempat itu yang paling penting itu sebetulnya lidiniha. Ustaz, kan kalau mohon maaf, kalau agama kan bisa kita didik dan bimbing. Betul. Tapi Pak, kalau sudah menikah, Bapak sudah rasakan dah. Ketika istri, mohon maaf, secara agama sangat jauh dari Allah.
Bapak yang harus yang menikah itu tidak tinggal apa? Membentuk dalam satu atap mahligai rumah tangga yang harmonis, tapi bapak dari awal untuk membimbingnya. Ya, kalau bapaknya sabar, suaminya. Terkadang terjadi konflik karena apa? Tidak sekufu. Nah, tidak sekufu itu berkaitan dengan apa? Tidak sejalan antara istri mau kemana, suami mau kemana. Suami maunya ke Bandung, istri maunya ke Palembang gitu. Jadi artinya nggak sejalan. Nah, maka fadfar bidzatid din talibat siadak. Itu menunjukkan pilihlah agamanya. Mohon maaf, biasa apapun rupanya, kalau ternyata agamanya yang diwarnai dengan etika, akhlak, sopan santun seorang istri kepada suaminya, yakin Pak, langgeng rumah tangganya, nggak akan pecah. Contoh gini, istri nggak cantik tapi dia taat sama suami, kemudian dia tutur katanya santun sama suami, terus nggak pernah, mohon maaf, nggak pernah dia nuntut yang lebih dari penghasilan suami. Kira-kira suami sayang nggak? Sayang banget kan? Nah, setiap mau kerja udah ada makanan, minuman disediakan, kemudian salim, kemudian si istri ini bawain kopernya, pulang kerja suami lagi lelah, letih, istri mendampingi walaupun mata sudah ngantuk, dia tidak akan tidur sebelum suami datang membawakan tasnya, kemudian ngambil air hangat, dicuci kakinya suaminya, kemudian dikasih minum yang diinginkannya, kemudian dipijit. Walaupun wajahnya biasa, nggak cantik, tapi perilakunya santun kepada suaminya, yakin Pak, rumah tangganya akan langgeng. Betul nggak? Nah, itulah yang disebut Rasulullah fadfar bidzatid din talibat yadak. Tapi kan persoalannya kita terpana pandangan awal, kan gitu. Ngelihat wanita yang kita mau nikah tiba-tiba, wah masya Allah cantik kayak Desi Ratnasari misalnya, awal-awalnya kan gitu. Kemudian, wah nasabnya dia orang punya segalanya. Kemudian dari situ dia langsung menikah. Ternyata setelah pernikahan suaminya itu sengsara. Kenapa? Tidak pernah sang istri itu melayani suaminya. Suami kemudian lagi lelah letih, suaminya ngomel, nuntut sesuatu yang dikiranya tidak sesuai dengan kemampuan suami, dan ini berbahaya. Maka pernikahan itu didasari dengan apa? Dengan agama. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma thabalakum minan nisa. Nah, kalau ada lanjutannya, sebetulnya ada nih ayat ini lanjutannya. Setelah ma thabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi pun tidak berhenti di situ. Nih, ibu-ibu nih. Ada ibu ya, ada ibu soalnya nih. Saya lanjutkan lagi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ayat ini enggak berhenti di waruba. Apa yang dimaksud masna wa thulatsa wa ruba'? Nikahilah wanita yang engkau sukai dua, makna itu dua, wa thulatsa tiga, wa ruba' empat. Tapi terkadang ustadznya berhenti sampai situ doang. Padahal ayat ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika engkau khawatir takut tidak berbuat adil, maka satulah. Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan, boleh Pak. Misalnya Pak Syam ingin menikah lagi, boleh nggak? Boleh. Nyali nggak ada. Boleh. Tapi apakah bisa kita adil? Nah gitu. Karena begini, tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti adalah bagaimana kita menghantarkan anak-anak dan istri-istri kita menggapai ridho Allah. Itu yang terpenting. Ada yang sanggup, ya. Banyak juga contohnya, dia lebih dari satu, dia bisa menghantarkan istrinya
taat kepada Allah. Oh itu cakep Pak. Bahkan istri satu kurang ketika dia taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Allah, ketiga taat kepada Allah, maka otomatis apa? Istrinya akan bisa menyelamatkan suaminya ketika mau masuk dalam api neraka. Kalau istrinya taat kepada Allah semuanya, kan gitu. Jadi nggak usah khawatir bapak-bapak. Kalaupun mau menambah, tapi ingat sanggup nggak membimbingnya, kan gitu. Ini kuncinya. Maka di dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian dilanjutkan kembali, yang dimaksud wa ma yattasilu bihi minal ahkam, yang sesuatu yang menyambungkan kepada nikah itu bagian dari hukum. Apa yang dimaksud? Al ahkamu jam'un hukmun. Ahkam itu jamak atau kalimat yang mufrad kata tunggalnya hukmun, yaitu hukum. Wal hukmu khitabullahi ta'ala al muta'alliq bi af'alil mukallifina sawa'un kana talabun fi'la kal wajibi wal mandub. Dan adapun hukum, hukum itu aturan ya. Hukum itu berbicara aturan. Khitabullahi ta'ala al muta'allaq, yaitu objek yang Allah berikan yang berkaitan dengan seseorang bi af'alil mukallifina, dengan perbuatan yang sudah taklif, sudah menanggung dirinya sendiri, manusia tersebut, itu disebut hukum. Maka berkaitan dengan nikah, otomatis tidak serta-merta nikah itu dianggap melegalkan hubungan badan kalau tanpa didasari dengan hukum atau aturan Allah. Nah, aturan Allah yaitu yang disebut al-ahkam. Di antaranya adalah kal wajibi wal mandub. Di dalam hukum itu ada hukum yang wajib, ada hukum yang mandub. Mandub itu adalah yang boleh. An-nadbu itu boleh ditinggalkan, boleh dilakukan, itu mandub. Sama seperti gini, bapak nikah lebih dari satu, wajib atau mandub? Ya Pak Haji, mandub, betul. Betul. Kalau wajib, yang tidak lebih dari satu, dosa semua. Itu hukum wajib. Makanya disebut al-mandub. Oke, sekarang gini, bapak makan sehari 3 kali, wajib apa mandub? Mandub. Kenapa mandub? Karena kalau orang lapar, sore nanti nih, kan tadi siang kita udah makan nih, sore ada makanan, boleh nggak makan lagi? Boleh. Malam lapar, boleh nggak makan lagi? Boleh. Nanti malam menjelang, mohon maaf, jam 1 malam kita lapar, makan lagi boleh nggak? Makanya hukum makan berapa kalinya itu mandub. Sekarang hukum wajib. Nutup aurat mandub atau wajib? Nutup aurat wajib. Sekarang pakaian yang menjadi nutup aurat itu wajib apa mandub? Bentuk pakaiannya mandub. Ada yang pakai celana, ada yang pakai gamis, ada yang pakai sarung. Itu mandub. Jadi jangan sampai nanti kita berbicara mandub dijadikan wajib. Wajib dijadikan mandub. Nah, ini yang keliru. Contoh begini, yang di tengah-tengah masyarakat kenapa kita terjadi konflik antar pemahaman. Yang satu kelompok menganggap ini tidak sunnah. Yang satu lagi menganggap ini terlalu ekstrim. Karena kita tidak memahami mana yang wajib, mana yang mandub. Ketika seseorang kemudian datang sholat pakai sarung, kan biasa kalau kita di santri-santri kan kalau sholat itu pakai sarung. Tiba-tiba ada orang musafir sholat pakai celana. Pakai celana. Sah nggak sholat pakai celana? Sholat pakai celana saja.
Ah? Ya, iya, oke. Sholat, oke, pakai celana. Atau imam, imamnya, imam nih berpeci, sah nggak? Sah ya. Imamnya peci, sah nggak? Iya. Imamnya peci, sah nggak? Kenapa nggak sah? Gimana? Nggak bisa jawab apa? Jawabannya apa? Oh iya, iya. Oke, kembali lagi. Kalau ini just joke aja ya, supaya nggak ngantuk. Jadi gini, antara wajib dan mandub contohnya begini. Seseorang yang sholat, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana. Tapi yang wajibnya adalah satrul aurah, nutup aurat. Yang mandubnya dia bersih, apakah celana atau sarung nggak masalah. Yang penting bersih dan suci. Tapi terkadang orang memaknainya berbeda-beda. Kalau pakai celana kemudian dianggapnya wah tidak sunnah misalnya, atau pakai jubah wah tidak sunnah. Maka pemahaman antara wajib dan mandub inilah yang harus kita klasifikasikan. Nikah yang wajibnya apa? Syaratnya nikah, syarat sahnya itu rukun, syarat. Ada perempuan, oke. Syarat sah dengan rukun. Kalau syarat sah, pintu masuknya nikah itu dianggap sah. Kalau rukun di dalam aturannya. Kita pernah bahas tentang masalah syarat dan rukun ketika kita dalam bab toharoh kan. Kalau syarat sahnya itu orang sah nikah pertama muslim, nggak bisa tidak Islam. Ya kalau tidak Islam berarti ijab kabulnya tidak sah. Yang kedua yaitu baligh. Balik Pak. Makanya orang kalau belum balik itu nggak sah nikahnya. Hati-hati. Kita kalau mohon maaf kita menikahi anak yang belum balik nggak sah. Loh, bukankah Siti Aisyah waktu itu dinikahi usia 9 tahun? Salah. Sekarang pertanyaannya, itu sejarah itu bukan usia Siti Aisyah itu 9 tahun Pak. Tapi kita digiring opininya seakan-akan Rasulullah SAW menikahi seorang anak. Salah. Sayyidah Aisyah itu usia di dalam tarikhul Islam itu sudah mencapai isnata asyar. Sudah mencapai 12. Jadi bukan 9. Kalau 9 kan masih apa itu? SMP kan. Kalau 12 sudah 9 itu masih SD ya. SD. Kalau 12 itu sudah lulus ibtidaiyah udah SMP. Dan rata-rata itu sudah balik. Jadi artinya apa? Orang yang ingin menghancurkan ajaran Islam itu kemudian menggiring opini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah masih kanak-kanak, itu salah. Dan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu pun ijab dan qabul pada usia 12, kemudian di al-waqtu, di jima saat itu ketika Sayyidah Aisyah sudah dewasa. Karena bukan nafsu, tapi Sayyidah Aisyah itu putri dari sahabatnya, sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau zaman dulu menikah dengan putri sahabatnya itu untuk menguatkan persaudaraan pada saat Rasulullah berdakwah. Sayyidina Abu Bakar orang pertama kali yang mengimani ketika Rasulullah di Isra dan Mi'rajkannya oleh Allah. Pertama kali Sayyidina Abu Bakar yang mengimani benar engkau diperjalankan oleh Allah. Yang lainnya banyak yang ragu-ragu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga
saking dekatnya dengan sahabat Nabi, akhirnya setelah wafatnya Sayyidah Khadijah bin Wula apa bin bukan Khadijah tuh bin Wulaidi apa Wulaid itu. Nah, itu seorang bangsawan yang terkemuka, kemudian wafat nih. Baru Rasulullah menikah lagi dengan putrinya sahabatnya yang bernama Sayyidah Aisyah dari sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oke. Kembali lagi, jadi kalau berbicara tentang syarat sahnya selain dia Islam, baligh dan akil. Akil itu apa? Berakal. Orang gila sah nggak ijab kabulnya? Nggak sah. Misalnya saya nih ijab kabul nih. Sedangkan si calon suaminya ini gila. Kemudian ijab kabul. Sah nggak secara syarat? Tidak sah. Itulah yang disebut syarat. Nah, kalau yang disebut rukun berarti aturan main yang di dalam pernikahannya itu. Contohnya kita akan sebutkan, nanti ada dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini sekilas dulu. Yang pertama harus adanya calon mempelai pria dan wanita. Dan itu mutlak harus ada. Prianya harus benar-benar pria. Wanitanya harus benar-benar wanita, enggak boleh di antara keduanya. Paham? Di antara keduanya apa? Khunsa. Kalau dalam Al-Qur'an khunsa. Khunsa itu mohon maaf. Dia batangan tapi feminim. Bencong. Khunsa itu banci ya. Apa istilahnya? Ya banci. Enggak ada tuh. Dalam pernikahan itu jenis kelaminnya apa? Banci, Mas. Ya enggak boleh. Laki-laki apa perempuan? Dilihat. Karena pernah terjadi, Pak. Ini enggak ketahuan. Si mohon maaf, laki-lakinya ternyata dia feminim. Menikahlah dengan laki-laki. Tapi si yang feminim ini didandanin seperti wanita. Itu enggak tahu itu. Calon mempelai prianya sama sekali nggak tahu, disangkanya dia perempuan. Karena apa? Di media sosial dia dandanannya selalu pakai jilbab. Nah, ketahuannya setelah ijab kabul malam pertama, alasannya lagi dapat. Kan kaget, orang dapat itu haid itu masa menstruasi. Kita pernah bahas paling lama berapa? Paling lama arba'ata asyara yauman, 14 hari Pak, paling lama. Nah, ibu-ibu paling tahu kan, paling lama itu ya Bu ya, 2 minggu lah, 14 hari. Setelah itu disebut kalau masih keluar itu darahnya bukan menstruasi tapi apa? Apa namanya? Istihadah. Dan dia wajib sholat. Oke, nggak disetubuhin nggak masalah, tapi dia wajib sholat, gitu. Tapi ini ketika dia sudah menikah sesama laki-laki, si mempelai prianya ketika ingin memeluk istrinya yang dia anggap adalah perempuan, itu selalu nggak mau. Ketahuannya pada saat dipaksa dibuka ternyata zakar. Sah nggak pernikahannya? Batal Pak. Kenapa? Karena syarat rukunnya dalam pernikahan itu min arkanin nikah itu diantaranya adalah adanya laki-laki dan adanya perempuan. Calon kedua mempelai ini harus lawan jenis, enggak boleh satu jenis. Ketika pernikahannya sudah diadakan maka batal secara syariat otomatis. Sama seperti ketika salah satu dari seorang suami atau istri dia pindah agama, otomatis tercerai secara hukum. Artinya sudah tidak sah lagi. Contoh begini, kita menikah dalam Islam, tiba-tiba suatu saat istri kita berpindah agama, otomatis apa? Batal secara hukum, cerai tanpa harus diucapkan lagi oleh sang suami, tercerai otomatis. Karena apa? Sudah berbeda agama, keyakinan. Itu sudah masuk ranah syarat sah. Nah, sedangkan yang masuk rukun ketika saat dia udah Islam,
udah balik, berakal, tapi dia ternyata bencong. Bencong artinya dia sama-sama satu jenis tapi yang satu feminim, gayanya didandanin perempuan, yang satu maco. Nikahlah di Bali. Ternyata ketahuan dia sama-sama satu jenis, maka batal pernikahannya. Jadi nggak usah diucapkan saya cerai kamu, nggak usah, udah otomatis batal Pak, sesama jenis nggak ada. Oke, yang kedua rukunnya yaitu adanya wali dari perempuan yang akan dinikahi. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyumma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikaha batilun. Ayyumma imra'atin, wanita manapun nakahat yang menikah bi ghairi idni waliha, tanpa seizin walinya. Nanti wali itu terdiri, kalau yang masih gadis itu walinya adalah wajib ayah kandung. Kalau yang masih gadis. Kalau bukan ayah kandung, fanikahuha, maka pernikahannya batilun. Batal. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan batilun. Kalau taibah atau armalah, apa istilah taibah itu? Jande. Sekarang beda apa sama? Tentang wali nih. Beda, betul. Kalau jande, ketika posisinya dia sudah janda, dia mau menikah lagi, dia gampang, dia bisa mewalikan atas dirinya orang yang dia percaya. Boleh pamannya, boleh kakaknya, boleh adiknya, bahkan boleh gurunya. Kenapa? Karena dia sudah jande. Tapi kalau masih gadis, tidak boleh. Kalau gadis, wajib dengan wali ayah kandungnya, yang dengan syarat ayah kandungnya masih hidup, ayah kandungnya masih sehat, ayah kandungnya masih satu keyakinan Islam. Tapi kalau ayah kandungnya sudah meninggal, boleh. Baru tuh ada ilatnya, ada alasan yang kuat. Kalau ayah kandungnya sudah keluar dari agama Islam alias murtad, baru boleh cari wali yang lain atau wali hakim. Atau ayah kandungnya ada masih agama Islam tapi gila, maka nggak bisa juga, boleh dicarikan wali hakim. Nah itu dengan syarat yang tadi. Berarti baru 2 nih ya. Pertama apa? Ada kedua calon mempelai, yang laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada wali. Masih ada 3 lagi nih. Enakan pertanyaan dulu deh. Silakan yang bagi ingin bertanya, monggo. Iya Pak Haji. Sementara dia punya kakak laki-laki, masih boleh nggak? Kan bapaknya ada, cuma nggak mau waliin gitu. Bapaknya ada, ayah kandungnya. Oke. Nggak mewalikan. Ada kakak kandung. Oke. Kakaknya bisa nikahin nggak? Oke, bagus. Masih ada. Ya, berarti dalam kaidah usul fiqh mengatakan gini, al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum syariat itu akan selalu berputar sesuai dengan ilatnya, alasannya. Hukum itu berlaku maupun tidak berlaku. Sekarang kalau terjadi ayah kandung nggak mau menikahkan putrinya, alasannya dulu. Kita lihat dulu nih. Alasannya apa? Kalau masalah ekonomi nggak masuk. Ayahnya nggak setuju karena dia miskin, tukang ojek, apalagi yang nggak punya kerjaan tetap kan gitu, itu nggak masuk, nggak bisa. Kecuali kalau ayah kandungnya nggak setuju dan nggak mau menikahinya karena beda keyakinan, baru masuk. Saya nggak akan menjadikan wali putri saya karena dia menikah dengan non muslim. Maka si kakak kandung nggak berhak juga dan batal secara hukum walinya. Kenapa? Karena ilatnya jelas, beda keyakinan. Tapi kalau masalah ekonomi, nah karena materialistis nih ceritanya ayah kandungnya, saya nggak mau
Kalau calon suami dari anak saya kismin, saya nggak akan nikahkan. Bagaimana solusinya? Boleh nggak kakak kandungnya? Boleh. Karena ilatnya itu bukan syar'i. Ilat alasannya hukum yang berlaku harus ayah kandung kalau benar-benar secara syariat. Beda keyakinan. Terus apalagi? Meninggal dunia. Nah, tapi secara syariat misalnya ini bukan ayah kandung. Saya waktu menikahi ibunya sudah hamil duluan. Nah, artinya apa? Ketika putrinya mau menikah, kan udah dewasa nih putrinya. Karena waktu dia dijanin rahim ibunya, dia sudah bersetubuh duluan sebelum nikah. Si bapaknya ini. Jadi masa lalunya, saya sebetulnya bukan ayah yang saat sebelum nikah saya sudah melakukan hubungan badan, kan udah hamil akhirnya tuh. Maka secara syariat maka walaupun dia katakanlah ayah dari asli sperma yang dia tanamkan kepada rahim istrinya, tapi dia lakukan kan sebelum sah, maka secara syariat si bapaknya ini nggak mau, saya nggak mau. Tapi kalau ingin mohon maaf melontarkan kejujurannya kan takut jadi aib, ya kan? Dia pokoknya alasan saya nggak mau. Kalau yang tahu ternyata dia benar-benar ketika saat si anaknya itu kemudian dia lahir karena hubungan eksiden, maka boleh tuh bapaknya ini minta diwalikan, tapi wajib dari seorang qadhi, hakim agama. Jadi nggak boleh yang lain. Jadi bapaknya ini, saya nggak mau jadi wali, tapi saya minta diwakilkan oleh penghulu. Kan yang disebut waliul amr, al-qadhi fil hukuma itu bisa penghulu, ya bisa hakim agama, kan gitu. Tapi kalau yang lain tidak. Karena dia waktu lahirnya si anak perempuannya ini dia hubungan gelap dulu baru nikah, kan gitu. Jadi ngelihat ilatnya Pak Haji. Kalau ternyata dia karena faktor ekonomi atau faktor nasab lah katakanlah, itu tidak begitu penting, atau karena faktor kecantikan atau jelek, saya nggak mau itu, masa mantu saya nggak bisa diajak kondangan, kan gitu, dengan wajah pas-pasan, padahal bapaknya pengen nih punya mantu cantik kan, ngelihat kok kayak siapa namanya itu, kayak Mpok Nori gitu kan misalnya, Mpok Nori kan gitu, akhirnya dia nggak setuju. Nah itu nggak boleh. Ketika si kakak kandungnya ingin mentaukilkan menjadi wali dari adiknya, maka boleh. Kenapa? Karena alasannya tidak syar'i. Nah tinggal dilihat Pak alasannya. Oke, jelas Pak ya, Pak Haji ya. Ada lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, silakan. Kalau misalkan orang tuanya udah pergi ke jauh kemana, tapi dia pas nikah sama pamannya, saudaranya gitu, Ustaz. Orang tuanya pergi, nggak tahu kemana. Oke. Nggak tahu rimbanya. Udah dicari nggak tahu. Nah itu ilatnya syar'i berarti. Artinya apa? Alasan kenapa hukum itu tidak berlaku secara normal karena setelah dicari ayah kandungnya nggak ketemu. Apakah udah mati atau masih hidup? Nggak ketahuan. Rimbanya nggak tahu. Akhirnya daripada berlarut-larut lama dan nggak jelas, maka boleh ditaukilkan kepada saudara kandungnya, baik dari sisi nasab paman dari suaminya, misalnya dari ayah kandungnya, kan ada tuh adik dari ayah kandungnya paman atau om, boleh. Atau kakak kandung juga boleh. Kakak kandung, adik kandung, syaratnya adik kandungnya sudah baligh dan berakal. Kalau masih bocah nggak bisa.
Bocah itu artinya masih belum balik. Masa belum balik, dirinya aja belum bisa taklif, kemudian nikahkan kakaknya, nggak bisa. Mau keturunan siapapun nggak bisa. Ya, Pak Syam ya. Mau keturunan biru kayak dari biru, kalau masih bocah nggak boleh menikahkan. Ini kan sekarang aneh-aneh aja. Orang yang belum balik disuruh menikahkan, nggak boleh Pak, nggak boleh. Dan nggak sah walinya. Tapi dia kan darah biru, mau darah biru kayak darah merah kayak apa darah apa, tetap nggak boleh. Karena di luar dari syariat, gitu. Jelas ya. Jadi walinya kalau ilatnya itu syariat, artinya apa? Sudah dicari ayah kandungnya, maka boleh ditaukilkan kepada darah yang sejalur dari ayahnya atau dari kakak kandungnya, boleh. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Kalau calon mempelai perempuannya itu adalah korban kekerasan seksual, Korban kekerasan seksual. ya, apakah masih harus wali bapaknya atau wali hakim? Oke. Kalau dia korban kekerasan seksual, kemudian ada yang mengaku saya yang memperkosanya, misalnya, berarti otomatis apa? Ketika anaknya lahir kan besar nih, kebetulan anaknya perempuan, maka ayahnya yang menikahi ibunya tersebut itu meminta untuk ditaukilkan kepada siapa? Kepada hakim agama. Kenapa? Karena kepada saudaranya pun gak bisa. Karena dia lahirnya dia korban dari kekerasan seksual. Ya, kalau janinnya benar dia. Kalau janinnya bukan dari dia. Atau kemudian dia pun menikahinya setelah sudah hamil lebih dari 4 bulan ya. Jadi yang disebut ruh itu masuk ke dalam janin itu dalam hadis Rasulullah, al-ghulamu murtahin, al-ghulamu yukhlaqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan tsumma ja'alahu misla dzalika mudghatan tsumma ja'alahu misla dzalika 'alaqatan fasawwarakum. Seorang anak itu pada usia 40 hari itu dari nutfah sperma menuju kepada mudghah 40 hari kemudian. Kemudian dari mudghah segumpal darah menuju segumpal daging 40 hari kemudian. Berarti 40 hari kali 3 berapa? 120 hari. Kalau 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Maka Allah akan bentuk dia fayursilul malaka ar-ruh. Dan Allah perintahkan malaikat untuk mengirimkan ruh kepada janin tersebut. Berarti sudah ada 4 bulan itu. Berarti kalau lebih dari 4 bulan otomatis apa? Udah tidak boleh si ayahnya ini yang menikahi ibunya menjadi wali. Siapa yang menjadi wali ketika pernikahan anaknya itu? Wali hakim. Wali hakim. Ya, sama seperti ketika Nabiullah Isa alaihissalam. Tetap Isa bin Maryam. Kan bukan bapaknya karena nggak ada kan. Isa bin Maryam. Berarti kalau misalnya seorang perempuan, berarti contoh Fatimah berarti bukan ibnu, bukan bin, tapi binti Khadijah misalnya. Seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Terus kalau misalnya pada saat si ayahnya bilang ini anak kandung saya, dia ngaku. Tinggal dilihat kesaksiannya sama yang perempuannya ini, artinya sama istrinya, bener nggak selain dirinya dia pernah berhubungan badan nggak? Kalau dia bersumpah demi Allah saya hanya berhubungan badan sama suami saya, ya sudah diakuin, berarti binnya tetap bin suaminya walaupun nikahnya setelah melakukan hubungan seks misalnya. Seperti itu.
Tapi kalau misalnya ternyata istrinya pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, maka otomatis tidak bisa dinisbatkan kepada ayah yang menikahi ibunya ini, nggak bisa. Berarti tetap Fatimah binti, misalnya, ya jangan Fatimah deh, siapa? Migropah binti Marfu'ah misalnya. Tetap sama seperti Isa nu Maryam. Nabi Isa anak laki-laki dari Siti Maryam, bukan ke bapaknya, karena emang nggak ada bapaknya kan gitu. Allah tiupkan Ruhul Kudus. Nah saya kira itu ya. Ada satu lagi. Ya. Kalau si anak gadis ini korban kekerasan seksual, Ya. tapi tidak sampai hamil, Ustaz. Tidak sampai hamil. Ya. Jika anak ini ada yang melamar, Ya. walinya ini bapaknya apa wali hakim? Tetap bapaknya. Bapaknya. Ya, karena kan nggak sampai hamil. Iya. Ya. Jadi gini, korban seksual itu adalah bukan keinginan dirinya, artinya dia diperkosa, tapi nggak sampai hamil. Kemudian dia mendapatkan jodoh. Nah, maka pentingnya bagi calon mempelai istri, dia harus jujur. Nggak boleh ditutupin, karena bagaimanapun juga, karena pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi kalau perjanjian yang berat itu tidak boleh main-main. Itu di hadapan Allah dan para malaikat. Mitsaqan ghalidha. Berarti perjanjian itu benar-benar berat banget. Otomatis sebelum menikah, maka si calon istrinya itu bilang, "Mas, dulu aku pernah diperkosa sama si Fulan misalnya. Kalau Mas memang menerima apa adanya, monggo." Ya itu lebih baik daripada nanti ketika dia sudah menikah, ternyata suaminya, loh, ini kayak bukan perawan. Nah, ketahuan. Tapi dibales lagi sama istrinya, "Kok Mas tahu sih bukan perawan?" Nah, berarti udah pernah coba dong sebelum nikah. Udah sama-sama 0-0 dah kan gitu. Kan gitu. Ya kan nggak mungkin kan seorang bujangan yang belum pernah melakukan hubungan seks tahu perawan atau bukannya. Kalau dia bilang, "Kok kayak bukan perawan?" Balas lagi sama istrinya, "Kok tahu?" Kan gitu. Kan nonton. Nah, saya kira itu ya. Jadi pernikahan itu terpenting bagi kita kejujuran di dalam mengawal pernikahan. Nah, Bapak-bapak yang berbahagia, karena waktu membatasi kita dan ini baru rukun syarat ya, belum masuk rukun ya. Insyaallah nanti saya jelaskan rukunnya di dalam kitab Fathul Akhir Haliqoyat. Cukup ya? Apa ada lagi? Ini yang dari luar mau nunjuk tangan, ngeliat Pak Syam kayaknya nggak enak beliau, kalau takut kelamaan ya. Udah cukup ya? Ya udah. Ya boleh nanti. Nanti insya Allah saya baru melihat antusias bapak-bapak kalau babnya masalah nikah ya. Kalau kemarin masalah bersuci kayaknya diem aja. Kayaknya udah nguasain kalau bersuci. Oke, nanti kita akan silih berganti aja berkaitan dengan ini kan nanti nikah, nanti ada sholat nikah, sholat. Anaknya banyak perempuan, Ustaz. Oh gitu ya. Ada perempuan. Anak perempuan semua ya. Pak Haji 5, Masya Allah. Saya juga perempuan 3. Tapi ada hadis Rasulullah, Pak Haji. Itu yang membuat kita menjadi bahagia. Man kana lahu salasa banatin fa adabahunna wa azwajuhunna alaihinna syafa'ah liwalidayhinna. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan. Kan Pak Haji 5 ya. Saya 3. 2. Bapak 2. Ini kalau hadis ini ada yang 2, ada yang 3. Ada bintani, ada salasa banatin. Fa adabahunna, kemudian dia bisa mendidik dan membimbing ketiga anak tersebut, wa azwajuhunna, dan sampai dinikahkan dengan pilihan yang soleh, fa alaihinna syafa'ah, maka ketiga anak perempuan itu akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Luar biasa, amin insyaallah ya. Saya kira itu ya, nanti insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan doa kepada Allah, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.